Shalom, 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 shalom semua jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, sebuah sukacita apabila di hari yang baru, di waktu yang Tuhan berikan ini, kita masih bisa ada berkumpul walaupun melalui online. Dan tentunya kita bersukacita juga karena hari ini kita masih ada. Dan kita percaya hari ini Tuhan jadikan buat setiap kita. Katakan amin, puji nama Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan diri kita sungguh-sungguh hari ini, dan saya mau kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 139. Mazmur 139. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan baca ayatnya yang pertama dan juga ayatnya yang kedua. Di situ judul berikutnya adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Haleluya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Wow. Kita baca lagi ayat yang ketiga. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, segala jalanku terbuka di hadapanmu. Wow. Sebuah mazmur dari Raja Daud di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dan saya memang mau katakan kepada setiap kita, Allah kita di dalam nama Yesus memang Allah yang Maha Tahu. Dia yang menyelidiki kita, Dia yang mengenal kita, Dia yang memeriksa jalan-jalan kita, dan segala jalan kita juga terbuka di hadapan Tuhan. Untuk itu mari pejamkan matamu, arahkan hatimu, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Sungguh Engkau yang mengerti dan mengenal. Engkau yang memahami kami, Tuhan. Oh, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat nafas yang masih Kau berikan, Tuhan. Bapakku, oh haleluya, terima kasih, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih. Semuanya terbuka di hadapan-Mu. Semuanya Engkau ketahui, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh Bapa, aku menyerahkan setiap anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Lindungi mereka daripada yang jahat. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah-Mu. Dan hamba berdoa biarkan hari ini mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, di mana perjumpaan itu membuat mereka semakin kuat di dalam Tuhan, membuat mereka semakin berbuah bagi Tuhan, membuat mereka semakin mencintai Tuhan lebih lagi. Bapa, sertailah umat-Mu kemanapun umat-Mu pergi, Tuhan. Dalam nama Yesus, sertai mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh Yesus,
Terima kasih. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari angkat tanganmu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa. Biarkan kami tetap setia di dalam pertandingan iman kehidupan kami. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Oh, aku tetap setia kepadamu Tuhan. Oh, kami mau setia, kami mau tetap setia. Sungguh kami mau setia mengikuti panggilanmu, mengikuti rencanamu. Haleluya. Tiada Allah lain yang sepertimu. Engkau setia, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
Biarkan setiap umat-Mu boleh terus mengandalkan-Mu. Biarkan setiap umat-Mu boleh terus datang kepadamu. Biarkan setiap umat-Mu boleh Kau luputkan daripada yang jahat, dan mereka boleh terus mengalami dan mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekalipun semuanya meninggalkan kami, kami tidak akan pernah meninggalkan-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat hari ini Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Engkau adalah Bapa yang sungguh mengasihi kami. Engkau adalah Bapa yang memperhatikan kami. Bapa, mari biarkan anak-anak-Mu boleh mengalami pelukan-Mu hari ini. Biarkan setiap putra-putri-Mu boleh mengalami jamahan cinta-Mu itu. Biarkan setiap mereka boleh mengalami bagaimana tangan yang lembut itu memeluk kami, menuntun kami, bahkan menggendong setiap kami. Oh, terima kasih Bapa. Biarkan semua pribadi hari ini mengalami itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Tuhan, yang sedang membutuhkan penghiburan, Kau hibur. Yang sedang terluka, Kau sembuhkan hati mereka. Yang sedang sakit, Kau pulihkan dari segala sakit penyakit mereka. Yang sedang bingung, Tuhan arahkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa hari ini, kiranya damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, turun atas setiap umat-Mu hari ini. Sukacita yang membual-bual, kasih yang tidak pernah habis itu mengalir dan mengalir memenuhi umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, enggak ada yang bisa menjauhkan mereka dari Engkau. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa hari ini, biarkan setiap umat Tuhan menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, sepanjang hari ini benih firman itu akan bertumbuh dalam hidup mereka, dan mereka akan dikuasai terus oleh perkataan-perkataan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami percaya segala sesuatunya akan berlalu, tetapi perkataan-Mu tidak akan pernah berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan diri.
Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Kuat dalam pertandingan. Itulah yang harus kita kerjakan terus hari-hari ini, bahwa selama kita masih bernafas, selama kita masih injak-injak bumi ini, itu artinya kita masih ada dalam pertandingan iman. Amin. Untuk itu kita harus kuat di dalam pertandingan ini. Karena saya mau berkata kepada setiap umat Tuhan dimanapun kau sedang berada saat ini, bahwa kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, itu artinya kita harus bertanding dengan benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita baca firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Wow, luar biasa sekali firman Tuhan ini. Jelas, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti ada orang-orang yang memang dalam hidup mereka melakukan pertandingan iman yang tidak benar. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memungkiri kekuatan firman Tuhan, memungkiri kuasa Yesus, sengaja menggantikan Yesus dengan hal-hal yang dunia ini tawarkan. Orang-orang yang seperti itu, walaupun KTP mereka agamanya Kristen, tetapi sesungguhnya mereka sedang bertanding dalam pertandingan iman yang tidak benar. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengajarkan bahwa ayo bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Katakan amin. Untuk apa kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar? Untuk kita merebut hidup yang kekal. Dan saya mau katakan, untuk kita bisa merebut hidup yang kekal itu, kita harus mencapai garis finish di dalam nama Yesus. Amin. Untuk itu ada beberapa hal penting yang perlu kita miliki di dalam sebuah pertandingan iman kepada Yesus. Yang pertama itu adalah fisik. Katakan fisik. Yes. Yang kedua adalah mental. Katakan mental. Yes. Dan yang ketiga adalah apa? Strategi. Katakan strategi. Yes. Ketiga hal ini menjadi penting di dalam perlombaan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita berkata, Pak, kira-kira fisik itu berbicara tentang apa sih, Pak? Nah, kalau di dalam pertandingan olahraga di sebagai pemain sepak bola, sebagai pemain basket, ya, saya mau berkata fisik itu seperti bahan bakar, gitu ya. Dimana kalau nggak ada fisik, nggak ada bahan bakar, maka kita nggak akan bisa bertanding, gitu ya. Jadi fisik itu di dalam dunia olahraga begitu penting. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam pertandingan rohani kita, fisik itu berbicara tentang apa? Saya mau katakan, fisik itu berbicara bagaimana kita terus menerus bergairah kepada Tuhan. Yes. Kehidupan iman Kristen kita semakin bergairah. Kita mau terus mengalami Tuhan, kita mau terus bersekutu dengan Tuhan, kita mau terus merindukan Tuhan, kita mau terus tenggelam di dalam sungai hadiratnya Tuhan. Setiap saat kita bisa merasakan sentuhannya Tuhan. Setiap kita berdoa, setiap kita memanggil nama Yesus, kita langsung brebes mili. You know brebes mili artinya air mata kita langsung keluar. Kenapa? Karena kita merasakan sentuhannya Tuhan. Itulah yang saya katakan buat setiap kita, bahwa di dalam pertandingan rohani fisik atau bicara tentang hadirat Tuhan, kerinduan akan hadirat Tuhan itu harus terus kita miliki.
Bayangkan ya, apa jadinya ketika sebuah pertandingan motor GP yang sedang berlangsung, ataupun beberapa waktu ini akan berlangsung di Mandalika, Lombok. Bagaimana mereka bisa bertanding kalau motor yang mereka naiki itu nggak ada bahan bakarnya? Mau nuntun lah, nggak mungkin. Untuk itu saya mau berkata kepada setiap kita, kemanapun kita melangkah, sebelum engkau memulai kegiatanmu di hari yang baru, katakan, Tuhan, aku mau mengalami pribadimu, aku mau bersekutu dengan engkau, aku mau terus bergairah di dalam imanku kepadamu. Itu yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau enggak, kehidupan kita, pertandingan iman rohani kita akan mengalami apa? Kelemahan. Kenapa orang merasakan, aduh kok aku jadinya capek ya, kok aku jadinya begini ya, aku nggak bergairah. Kenapa? Karena mungkin hubungannya dengan Tuhan itu mulai kendor. Ayo hari ini saya dorong semua umat Tuhan dimanapun engkau berada, morning devotion ini ada untuk membantu setiap engkau, untuk engkau boleh terus mengalami hadirat Tuhan, untuk engkau boleh terus mengalami kegairahan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Yes. Yang kedua tadi apa? Mental. Ya, mental kalau di dalam dunia olahraga itu juga penting. Pelatih kepala sepak bola timnas kita Indonesia, Sintayong, berkata mentalnya anak-anak pemain sepak bola kita itu harus terus asah, harus terus dilatih, bahkan harus terus punya mental yang kuat, mental baja. Tetapi saya mau berkata bahwa di dalam kerohanian mental itu juga penting. Karena mental di sini berbicara tentang bagaimana kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Engkau melihat siapa dirimu di hadapan Tuhan? Apakah engkau melihat dirimu di hadapan Tuhan sebagai engkau hanyalah seorang pengemis, engkau hanya seorang gelandangan, engkau hanya seorang yang gak bisa apa-apa? Apakah engkau melihat dirimu seperti itu? Hati-hati. Jangan seperti 12 pengintai, yang 10 orang berkata kita seperti belalang, yang 2 orang berkata kita adalah warrior. Hai, perhatikan baik-baik ya. Bagaimana cara kita memandang diri kita di hadapan Tuhan itu akan menentukan mental kita. Saya mau berkata, kita adalah putra putri Bapa, kita adalah warga kerajaan, kita adalah ahli waris, kita diberi otoritas, kita diberi kuasa, kita adalah orang-orang yang berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Jangan melihat diri kita hanya kecil, gak bisa apa-apa, oh kita cuman minoritas mungkin. Jangan lihat diri kita seperti itu, tapi lihatlah bahwa engkau berharga bagi Tuhan, bahwa engkau adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan, engkau adalah tentara-tentaranya Tuhan yang gagah perkasa, engkau adalah putra-putrinya Bapa. Haleluya. Lihat diri kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita bahwa cara kita melihat diri kita di hadapan Tuhan akan sangat menentukan bagaimana respon kita terhadap diri kita sendiri, terhadap Tuhan, dan juga respon Tuhan terhadap kita. Perhatikan baik-baik. Amin. So, hari ini mari pegang dadamu seperti ini dan katakan, aku berharga, aku dikasihi, aku punya kuasa, aku punya otoritas, aku putra putri Bapa, aku warga kerajaan Allah. Katakan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Lihatlah dirimu seperti itu. Kemudian yang ketiga, bicara tentang apa? Strategi. Yes. Percuma kita hanya bertanding tapi kita nggak punya strategi. Saya mau mengajak setiap umat Tuhan bahwa kalau berbicara tentang strategi, maka firman Tuhan menuliskan, mengajarkan begitu banyak strategi. Ya, di saat kita membaca firman Tuhan, di saat kita merenungkan firman Tuhan, maka kita bisa dapat strategi-strategi. Kemudian jangan lupa juga, di saat kita ada bersama dengan orang yang tepat,
kita ada saling sharing dengan orang-orang yang memang betul-betul mengasihi kita, membimbing kita, kita juga bisa dapat apa? Pengalaman-pengalaman dari mereka. Jadi saya mau mengatakan strategi itu adalah berbicara bagaimana kita mau terus membaca dan mempraktekkan firman, dan juga berbicara bagaimana kita mau terus ada di bawah cover ataupun ada otoritas di atas kita. Yes, itu menjadi sangat penting. Amin. Saya punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh engkau. Dan dari pengalaman itu ketika kita berjumpa, ketika kita bisa berbicara, engkau bisa mengerti, oh ternyata begitu. Nah, ini menjadi penting. Di dalam sepak bola ada strateginya. Ada strategi bertahan, full bertahan, ada strateginya menyerang atau penguasaan bola, ya. Ada beberapa strategi juga dalam pertandingan sepak bola. Tetapi saya mau berkata, di dalam iman percaya kepada Yesus, strategi kita cuma satu, adalah apa? Firman Tuhan. Amin. Tetapi jangan lupa, lewat pengalaman orang-orang yang peduli kepada kita, yang mengasihi kita, bapak-bapak rohani, kakak-kakak rohani, lewat pengalaman mereka, kita juga bisa mendapatkan strategi. Karena apa? Karena pengalaman mereka juga lahir dari pergumulan mereka bersama dengan Tuhan. Untuk itu saya mau mengajak setiap kita, umat Tuhan hari ini, perhatikan ketiga hal ini supaya engkau bisa kuat di dalam pertandingan imanmu kepada Yesus. Sepanjang hari ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi saya mau berkata, kalau engkau mengerti ketiga hal ini, apapun bisa terjadi hari ini di depanmu, tetapi engkau akan tetap kuat sampai garis finish ketika Tuhan berkata, sudah selesai buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba menyerahkan umatmu hari ini dalam tanganmu. Hamba tidak tahu, mungkin ada di antara mereka yang sedang lelah, mungkin ada di antara mereka yang sedang hendak mengibarkan bendera menyerah. Mungkin mereka menyerah dari usaha mereka yang gagal. Mungkin mereka menyerah dari rumah tangga mereka yang hancur. Mungkin mereka menyerah dari sekolah mereka, dari studi mereka, ataupun mereka mungkin menyerah dari sakit penyakit yang sedang mereka alami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan mereka mempraktekkan tiga kekuatan ini ya Tuhan, supaya mereka boleh mengalami kuasa-Mu itu terjadi dalam hidup mereka. Aku menyerahkan setiap umat-Mu hari ini dalam tangan-Mu. Sekali lagi, biarkan mereka kuat di dalam pertandingan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hamba berdoa hari ini segala kuasa si jahat dilalukan daripada mereka. Hamba berdoa hari ini segala tipu daya manusia digagalkan, dan hamba berdoa hari ini berkati umat-Mu, lindungi umat-Mu, sembuhkan umat-Mu, dan biarkan setiap umat Tuhan hari ini yang berseru kepada nama Yesus, Yesus menjawabnya. Yang mengandalkan Yesus, hari ini mereka akan melihat kuasa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan, biarkan kuasa-Mu itu masih ada, kuasa-Mu itu masih bekerja sampai dengan hari ini, dan itu nyata dalam kehidupan setiap umat-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah saat engkau keluar, saat engkau masuk, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.